Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, berapa hari yang lalu saya ditanyakan mengenai kepanikan seseorang karena dia merasa dia sudah membeli rumah kepada sebuah perusahaan developer. Tetapi dia kaget, kenapa ya Wan? Ketika saya lihat di sertifikat saya, yang ada itu status tanahnya adalah hak guna bangunan. Padahal saya membelinya adalah hak milik. Nah, gimana sih sebenarnya pengaturan hak guna bangunan atau juga dikaitkan dengan hak milik itu, teman-teman semuanya? Ayo kita lihat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60. Di dalamnya ada penggolongan tanah itu menjadi dua. Satu, tanah negara. Dua, tanah hak. Nah, apa itu tanah hak? Tanah yang telah dilekatkan hak atas tanah pada tanah tersebut. Nah, haknya apa saja? Ada hak milik, ya, ada hak guna bangunan, ada hak guna usaha, ya, ada macam-macam tuh. Pertanyaannya, apakah, ya, ini saya sambil baca materi yang sudah saya siapkan sebenarnya. Apakah hak milik itu dapat dimiliki semua orang, dalam pengertian orang asing juga bisa? Ternyata tidak. Kalau ingin mendapatkan hak milik itu, pada prinsipnya adalah hanya dapat dimiliki oleh satu adalah perseorangan yang merupakan warga negara Indonesia. Yang kedua adalah jika dia bukan warga negara Indonesia dalam bentuk perorangan, tetapi dia adalah badan-badan hukum yang ditetapkan pemerintah, seperti keagamaan, sosial, bank, dan sebagainya. Kalau di luar itu bagaimana, Irawan? Maka di luar itu haruslah memilih dalam bentuk-bentuk hak yang lainnya. Sebagai contoh, tadi yang diceritakan, kalau yang memiliki hak itu adalah developer, maka dia harus menggunakan dulu yang namanya hak guna bangunan. Singkatnya begini, teman-teman. Tanah yang merupakan tanah negara, untuk pertama kali ketika hak itu dilekatkan, maka prosesnya adalah permohonan hak. Kalau dia perorangan, maka dapat saja dia menjadi hak milik. Tetapi ketika tanah itu umpamanya sudah terlanjur hak milik, lalu kemudian akan dijual kepada sebuah perusahaan dalam berbentuk PT contohnya, maka tidak lagi bisa itu dalam bentuk hak milik. Kenapa? Karena PT tidak berhak memiliki hak milik. Maka dirubahlah dulu dari hak milik menjadi hak guna bangunan jika dia digunakan sebagai lahan perumahan. Nah, prosesnya itu, teman-teman semuanya, dikenal dengan istilah penurunan hak. Dari hak milik menjadi hak guna bangunan. Lalu tanah itu dipecah-pecah, ya, kemudian disertifikatkan dengan masing-masing ukuran yang direncanakan. Nah, kalau kemudian dibeli oleh perorangan tersebut, maka itu berubahlah dari si A menjadi B, itu prosesnya namanya peralihan hak. Tetapi tidak usah khawatir jika teman-teman sudah membeli perumahan atau rumah pada sebuah developer, ternyata tanahnya masih hak guna bangunan. Kalau yang memiliki adalah perorangan, maka pada prinsipnya dapat ditingkatkan kembali menjadi hak milik. Jadi pertama adalah hak milik. Yang kedua adalah hak guna bangunan. Siapa yang berhak memiliki hak guna bangunan? Saya ulangi, adalah warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia. Jadi kalau ada perusahaan asing yang pure 100% adalah milik orang asing, maka dia tidak bisa memiliki hak guna bangunan itu. Kenapa? Karena dia bukan badan hukum Indonesia. Yang ketiga, hak guna usaha. Hak guna usaha, teman-teman semuanya, itu biasanya dipergunakan untuk kegiatan pertanian, perkebunan, ya, kemudian tambak, perikanan, ya. Nah, ini kalau yang memilikinya itu adalah perusahaan atau badan hukum, dia tidak bisa menggunakan hak milik, tetapi menggunakan istilah yang namanya hak guna usaha, teman-teman semuanya. Nah, yang keempat yang saya bahas dalam video singkat ini adalah ada yang namanya hak pakai. Siapa itu yang boleh? Pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, badan hukum Indonesia, departemen,
ya, LPND dan Pemda, Badan Keagamaan dan Sosial, orang asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia, dan perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional. Nah, semoga ini bisa menjawab pertanyaan singkat tadi untuk kita lebih mengetahui apa itu hak guna bangunan dan hak milik, dan kenapa tadi yang bersangkutan kok dapatnya hak guna bangunan bukanlah hak milik. Itu lebih kepada karena ketika dia membeli rumah tersebut, yang menjadi penjualnya atau pemilik asal tanah itu adalah perusahaan yang tidak digolongkan sebagai pihak yang berhak untuk mendapatkan hak milik. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memasuki bulan Ramadan tahun 2022. Assalamualaikum.